Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan tayamum pada halaman 53. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walladzi yubatilu tayammuma, adapun sesuatu yang membatalkan tayamum, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, kullu ma abtalal wudu'a, setiap sesuatu yang membatalkan wudu. Setiap sesuatu yang membatalkan wudu. Wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadasi, dan sudah lewat penjelasannya dalam bab yang menjelaskan sebab-sebab hadas. Sudah lewat penjelasannya dalam bab menjelaskan sebab-sebab hadas. Famatakana mutayammiman, maka kapan seorang itu tayamum? Kapan saja seorang itu tayamum, summa ahdasa, kemudian dia hadas, batola tayamumuhu, maka batal pula tayamumnya. Batola tayamumuhu, maka batal tayamumnya. Nah, sesuatu yang membatalkan wudu, yaitu keluar angin dari 2 jalan, menyentuh perempuan dan lelaki, dan yang lainnya itu yang sudah disebutkan dalam bab wudu tentang pembatalan wudu, di situ juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, wasani ru'yatul ma'i, melihat air. Melihat air. Wa fi ba'din nusakhi wujudul ma'i, dan di sebagian redaksi mengatakan wujudul ma'i, terdapat air. Terdapat air. Fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sholat. Pada selain waktu sholat. Faman tayammama, maka apabila seseorang bertayamum, li faqdil ma'i, karena tidak menemukan air, summa ra'al ma'a, kemudian dia melihat air, au tawahhamahu, atau dia menyangka adanya air, qabla dukhulihi fis sholati, sebelum masuknya dalam waktu sholat. Batola tayammumuhu, maka batal tayamumnya. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, maka apabila dia telah melihat air setelah masuk waktunya, fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, maka bila ia telah melihat air setelah masuk dalam sholat, berarti setelah menjalankan sholat, wa kanat as-sholatu mimma la yaskutu farduha, dan sholat tersebut termasuk sholat yang gugur kefarduannya, termasuk sholat yang gugur kefarduannya. Bitayamumi, dengan tayamum. Contohnya kasolati mukimin, seperti sholat orang yang di rumah. Kasolati mukimin, seperti sholatnya orang yang di rumah. Batolat fil hali, maka batal seketika. Maka sholatnya batal seketika. Au mimma yaskutu farduha bitayamum, atau termasuk sholat
yang kefarduannya gugur sebab tayamum, atau termasuk sholat yang kefarduannya gugur dengan tayamum. Contohnya kasolati musafirin, seperti sholatnya orang musafir. Fala tabtulu, maka tidak batal. Fardon kanat as-sholatu aw naflan, baik sholat tersebut fardu ataupun sunnah. Wa in kana tayammama as-syakhsu, dan jika seseorang bertayamum lima rodin sebab sakit, wanahwihi dan semacamnya, summa ro'al ma'a, kemudian ia melihat air, fala athara li ru'yatihi, maka tidak ada dampak pada penglihatannya, pada dia melihat air gitu. Bal tayammumuhu bakin bihalihi, bahkan tayamumnya masih tetap. Nah, perkara yang membatalkan kedua di sini adalah melihat air. Melihat air itu gimana, Ustadz? Di sini kita bisa meneliti kembali bahwasanya kalau orang tayamum itu ada kalanya karena tidak ada air. Ini faktor utama biasanya. Tidak ada air kemudian dia tayamum. Kemudian ada yang tayamum karena dia sakit. Nah, bagi sebab pembatalan tayamum yang kedua ini, yaitu melihat air, itu untuk orang yang bertayamum karena tidak menemukan air. Maka ketika dia menemukan air, tayamumnya batal. Karena apa? Karena pondasi dia tayamum karena tidak ada air. Nah, seperti itu. Nah, namun ketika nanti kejadiannya, ketika dia mendapatkan air setelah masuk waktu sholat itu bagaimana? Nah, di sini diperinci, ditafsil. Yang pertama, jikalau ia sudah menunaikan sholatnya, gimana? Kalau dia sudah menjalankan sholat, di pertengahan sholat tersebut melihat air. Nah, ini dilihat. Kalau dia sholatnya itu gugur karena tayamumnya sudah gugur, berarti sholatnya sah. Akan tetapi kalau dia sholatnya dengan tayamum yang tidak menggugurkan sholatnya, seperti orang sholat di rumah, dia tidak memakai air, akan tetapi tayamum karena tadi tidak ada air. Kebetulan di tengah sholatnya ada air, maka bagaimana? Nah, sholatnya tidak sah, paham? Nanti harus ngulang lagi. Nah, seperti itu. Kalau orang yang musafir tadi kan sholatnya itu bisa gugur kewajibannya karena menggunakan tayamum, berarti tetap sah dan wajib meneruskan sholat. Nah, kemudian kalau orang tayamum dikarenakan dia sakit, kok melihat air bagaimana? Tidak ngefek sama sekali, tidak berdampak pada tayamumnya, baik dia mau sudah menjalankan sholat atau belum sholat, maka masih tetap sah, dan tayamumnya juga masih ada, tidak batal, paham? Tayamumnya tidak batal, masih utuh, seperti itu. Kemudian perkara yang membatalkan ketiga yaitu ar-riddatu murtad, naudzubillah min dzalik, yaitu keluar dari Islam. Dia muslim, habis itu keluar dari
Islam. Na'udzubillah min dalik. Wa hiya qat'ul Islam, yaitu memutus Islam. Otomatis langsung batal tayamumnya. Wa idam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi udwin. Nah, kemudian di sini membahas tentang orang yang tidak bisa menggunakan air untuk anggota wudhunya, tidak keseluruhan ya, tapi sebagian aja. Wa idam tana'a, dan apabila tercegah syar'an menurut syariat, isti'malul ma'i fi udwin, menggunakan air pada anggota, fa in lam yakun alaihi satir, maka dilihat fa in lam yakun alaihi satirun, maka jika tidak terdapat penghalang, jika di dalam anggota wudhu tersebut tidak ada penghalangnya, bagaimana? Wajaba alaihi at-tayammum. Wajaba alaihi tayammumu, wajib atasnya bertayamum, wa ghuslus sahihi, dan membasuh anggota yang sehat. Berarti jikalau dia anggota wudhunya ada yang sakit kemudian diperban, otomatis dia wajib tayamum, juga wajib membasuh anggota yang sehat. Wala tartiba bainahuma lil junubi, dan tidak wajib tartib antara dua anggota tersebut, yaitu anggota yang sakit dan yang sehat, lil junubi, bagi orang yang junub, orang yang jinabat. Amal muhadisu, adapun orang yang hadas, fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghuslil udwi al-alil, maka dia bertayamum pada waktu masuk membasuh anggota yang sakit. Nah, jikalau orang yang tayamum, jikalau orang yang hadas itu kan, orang yang hadas berarti anggotanya yang sakit, itu berarti bagaimana tayamumnya? Tayamumnya harus urut, harus tertib, yaitu ketika dia mau membasuh anggota yang sakit. Fa in kana ala udwi satirun, jika di atas anggota tersebut terdapat penghalang, terdapat penutup, fa hukmuhu, maka hukumnya madkurun fi qaulil musannif, maka hukumnya disebutkan pada ucapan musannif pengarang kitab. Nah, ini kasusnya beda lagi, dia sakit atau terkena luka atau kecelakaan, habis itu sakit kan, akan tetapi sakitnya ini ditutup, yaitu dengan cara diperban atau diberi gips. Nah, di gips bagaimana? Nah, di sini dijelaskan wasahibul jabairi, adapun orang yang mempunyai perban. Jabair jam'u jabirah, jamak dari kata jabirah, bi fathil jimi, dengan di fathah jimnya, wahya akhshabun, yaitu kayu, qasabun atau bambu, tusawa untuk meratakan, wa tushaddu, dan untuk mengikat, ala maudhi'il kasri, di atas anggota yang retak, atau tidak pada posisinya, tulang yang tidak pada posisinya karena jatuh atau yang lainnya. Liyal tahima, supaya kembali normal. Nah, bagi orang yang mempunyai perban atau gib tersebut, yamsahu alaiha bil ma'i, dia harus mengusapnya dengan air. Illam yumkinhu naz'uha, jikalau tidak dimungkinkan mencopotnya. Li khaufi dororin mimma sabaqo, karena dikhawatirkan berbahaya
li khaufi dororin, karena dikhawatirkan berbahaya, mimma sabaqo, dari penjelasan yang sudah lewat. Sudah lewat itu apa? Yaitu takut meninggal atau takut fungsi anggota tubuhnya hilang. Nah, itu namanya doror, bahaya. Tidak cuma mengusapnya, akan tapi dia juga wajib untuk bertayamum. Wayatayammamu sahibul jabairi. Dan orang yang mempunyai perban bertayamum. Fi wajhihi, pada wajahnya. Bertayamumnya berarti di wajahnya. Wayadaihi, dan dua tangannya, kama sabako, seperti yang sudah lewat. Wa yusolli, dan dia sholat, wala i'adata alaihi, dan ia tidak mengulanginya, dan dia tidak wajib mengulanginya. In kana wado'aha, apabila dia meletakkannya, maksudnya apabila dia memperban atau memberi gips, ay al-jabair, yakni perban, ala tuhrin, atas keadaan suci, apabila di perbannya dia sudah punya wudu. Wa kanat ghairi a'dha'i tayamum, dan perban tersebut pada selain anggota tayamum. Wa illa, dan apabila tidak, berarti dia memerban atau meletakkan gipsnya dalam keadaan hadas atau di selain anggota tayamum. Berarti pada anggota tayamum, berarti ada, maka dia wajib mengulangi sholat. Wa hadza ma qalahun Nawawi, dan ini pendapat Imam Nawawi. Fir Raudhati, dalam kitab Raudhah. Walakinnahu qala, akan tetapi Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Majmu'nya, inna itlaqal jumhuri, bahwasanya pendapat jumhur yaitu memutlakkan. Artinya memutlakkan itu tidak membedakan antara perban tersebut ada di anggota tayamum atau tidak, atau antara tidak membedakan antara baik diletakkan dalam keadaan suci atau tidak. Nah, seperti itu kan? Yaqtadi adamal farqi, memberi dampak tidak ada perbedaan. Ai baina a'dha'it tayammumi, yakni antara anggota tayamum, wa ghairiha, dan selain anggota tayamum. Berarti tidak ada bedanya. Nah, di sini alhamdulillah ini keluasan. Berarti kita boleh tayamum, kita boleh sholat, habis itu tidak usah mengulangi. Ketika catatannya di sini, ketika perban atau gip tersebut diletakkan dalam keadaan suci, dalam keadaan pasien itu sudah wudu. Kalau belum wudu ya berarti nanti sholat. Karena apa? Karena wajib sholat. Kenapa Ustadz wajib mengulangi sholatnya lagi? Karena tidak sholat yang dilakukan di awal itu pada waktu dia sakit atau pada waktu dia dirawat tidak menggugurkan kewajiban sholat, hanya menggugurkan dosa sholat. Jadi ada kewajiban, ada dosa. Kalau sholat itu tidak ditunaikan dosa, kalau sudah ditunaikan berarti kewajibannya gugur. Nah, sedangkan di sini dia tidak memenuhi persyaratan suci, maka dari itu dia wajib menunaikan sholat. Akan tetapi nanti kalau dia sudah sembuh dan normal, bisa wudhu kembali, dia wajib mengulangi sholatnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghargai waktu. Sebabnya sholat itu dimanapun
dan kapanpun wajib dilakukan. Paham? Nah, jikalau tidak memenuhi persyaratan berarti dia sholat, tetap sholat, akan tetapi nanti kalau dia bisa memenuhi persyaratan wajib mengulanginya kembali. Nah, seperti itu. Wa yusyaratu fil jabirati, dan disyaratkan dalam perban, kriteria dalam perban itu bagaimana syaratnya? An la ta'khudha minas sahihi, agar tidak mengambil bagian yang sehat. Tidak mengambil bagian yang sehat illa mala buddha, kecuali yang harus, yang apa? Yang memang harus dikasih tujuannya untuk mengikat perban tersebut. Kan nggak mungkin kan hanya yang luka aja, kan nggak mungkin. Kalau semisal tangan ya berarti dilingkarkan ke tangan. Kalau kepala juga seperti itu kan, nggak mungkin cuma ditempelkan aja. Minhu, darinya, lil istimsaki, untuk mengikat, wal lusuki, dan untuk menempelkan. Nah, kalau semisal itu diikat berarti ya diputarkan, kalau cuma ditempelkan aja ya berarti cuma ditempelkan. Wal isabati, dan perban, yaitu seperti memasang kayu. Wal marhami, dan marham, ya sejenis perban, atau kalau orang sekarang itu gips atau pasang pen. Nah, wanawiha, dan semacamnya. Alal jurhi, di atas luka. Alal jurhi, di atas luka. Contohnya apa Ustaz? Kal jabi roti, seperti perban. Seperti perban. Kemudian wayatayamamu, dan dia bertayamum likulli faridotin, untuk setiap sholat fardu. Untuk setiap sholat fardu dia harus tayamum, satu fardu satu tayamum. Wa manduratin, dan sholat nadar. Kenapa sholat nadar harus tayamum? Karena sholat nadar itu adalah sholat wajib. Fala yajma'u baina sholatail fardi, maka dia tidak boleh mengumpulkan antara dua sholat fardu. Dia tidak boleh mengumpulkan antara dua sholat fardu bitayamumin wahidin, dengan satu tayamum. Wala baina tawafaini, dan tidak boleh mengumpulkan antara dua tawaf. Wala baina sholatin wa tawafin, dan tidak boleh mengumpulkan antara sholat dan tawaf. Kenapa Ustaz? Sebabnya tawaf itu menempati kedudukan sholat wajib. Paham? Sholat wajib, tawaf wajib. Nah, berarti di sini nggak boleh dia melakukan sholat habis itu tawaf, atau sebaliknya, karena sholat dan tawaf itu sama-sama wajib, maka dari itu tidak boleh dikumpulkan. Wala baina jumu'atin, dan tidak boleh mengumpulkan antara sholat Jumat wa khutbataiha, dan dua khutbahnya. Kenapa Ustaz? Sebabnya dua khutbah itu menempati dua rakaat. Paham? Otomatis khutbah hukumnya wajib, sholat Jumatnya hukumnya wajib, berarti ada dua kewajiban. Ketika ada dua kewajiban, berarti harus tayamum dua kali. Gak boleh cuma sekali untuk dua. Seperti itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya, walil mar'ati, dan bagi seorang wanita, idza tayammamat, apabila dia bertayamum. Seorang wanita tayamum untuk apa? Litamkinil halili, untuk mempersilahkan pasangannya. Orang haid, pas sudah berhenti haidnya, tidak menemukan air, nggak bisa mandi. Nah, dia mau melakukan hubungan sama pasangannya, dia tidak menemukan air, maka bagaimana? Berarti dia bertayamum. Litamkinil halili, untuk mempersilahkan pasangannya, antaf'alahu miraron, agar dia melakukannya berulang-ulang. Semisal dia mau berapa ronde,
Ya berarti dia mengulangi tayamum lagi seperti itu. Paham? Wa tajma'u bainahu wa bainas sholati, dan dia boleh mengumpulkan antara hubungan tadi dan antara sholat. Boleh, berarti dia tayamum untuk sholat dan dia tayamum untuk berhubungan dengan pasangannya. Boleh. Bidzalika tayamumi, dengan tayamum tersebut. Paham ya? Nah, sebabnya apa? Berhubungan itu diperintahkan untuk suci. Gak boleh orang sudah berhenti haid, berhenti nifas, sudah gak keluar lagi, berarti kan ini kan wajib mandi kan. Nah, sebelum dia mandi berhubungan, ini gak boleh, walaupun sudah berhenti. Paham? Gak boleh, harus mandi dulu, harus suci dan mandi dulu. Nah, seperti itu. Wa qaluhu, adapun ucapan musannif, wa yusolli bitayammumin wahidin, dan dia sholat menggunakan tayamum satu, masya'a minan nawafil, semaunya dari sholat sunnah, dari sholat sunnah yang ia mau, yang ia kehendaki. Boleh, mau sholat sunnah 1000 sholatan, 100 rakaatan, 100 sholatan semisal dengan satu tayamum, ya nggak masalah, boleh-boleh aja, silahkan. Namun kalau sholat wajib nggak boleh. Nah, ucapan musannif ini sakitun, gugur, tidak ada fi ba'din nusakhil matni, di sebagian redaksi mata. Nah, dengan seperti ini kita sudah menuntaskan bab tayamum. Semoga kita selalu diberi sehat walafiat, tidak terjadi apapun dalam diri kita, sehingga semisal kok ada teman atau tetangga kalian yang mengalami hal demikian, kalian setidaknya sudah tahu ilmunya dan bagaimana sholatnya, bagaimana cara wudhunya. Semoga ini bisa diamalkan, bisa difahami dan ditelaah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.